Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan Al-Fatihah agar diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Al-Hadiniyah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Langsung saja masuk ke materi hari ini. Kita akan membahas tentang strategi dakwah Wali Songo. Karena di negara Indonesia ini awal mula penyebaran Islam itu berawal dari Wali Songo. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang sejarah Wali Songo. Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkatan wali, satu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan Hawa Songo, mengawal 9 lubang dalam diri manusia, sehingga memiliki peringkat waliyullah. Nah, para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Adapun penjelasan tentang tokoh-tokoh Wali Songo, yang pertama adalah Sunan Gresik atau yang bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang Wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo, wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau yang bernama asli Raden Rahmat adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Candrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Tinta, dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Maktum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan nafas Islam ke dalamnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali songo tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya. Setiap bait lagu diselingi dengan syahadatain, ucapan 2 kalimat syahadat. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putra Menak Samboja. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam baik di Jawa maupun di Nusantara. Beliau juga menciptakan tembangan-tembangan dolanan anak kecil yang bernafaskan Islam seperti jemuran, coblak suweng,
dan lain-lain. Yang kelima, Sunan Derajat yang bernama asli Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan namanya adalah Raden Kasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Jadi Raden Kasim itu adalah saudaranya Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Setelah itu diberi ceramah agama. Demikianlah kecerdikan Raden Kasim dalam mengadakan pendekatan kepada rakyat dengan menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Said. Beliau putra Raden Sahur, putra Temanggung Wiladika, Adipati Tuban. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun, karena pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian tersebut. Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Beliau memiliki cara-cara dakwah tersendiri, yang antara lain adalah membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Ini menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. Tutwuri Handayani, bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah langsung diubah oleh beliau. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said, salah seorang wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Nyatus Dino, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah, salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Beliau juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama asli Syarif Hidayatullah, dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Adapun beberapa peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama adalah sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih dari manusia-manusia biasa. Yang kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya.
Yang ketujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Dan yang terakhir adalah sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Mungkin sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.